Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar dengan NPM 22120111042. Saya berasal dari Fakultas Hukum dengan mengambil program studi ilmu hukum. Jadi pada video kali ini saya akan membuat sebuah resume yang saya dapat di rangkaian acara PKKMB tingkat universitas di hari pertama, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2022. Jadi yang pertama itu ada sambutan dari Setda Lampung. Di sambutan tersebut diuraikan ada beberapa poin penting mengenai pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan merupakan kewajiban diselenggarakan oleh negara. Kemudian COVID-19 belum juga mereda hingga saat ini, jadi masih dibutuhkan langkah-langkah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Kemudian mayoritas penduduk Lampung adalah berorientasi kepada agraris. Jadi sangat dibutuhkan lulusan-lulusan yang mempunyai kompetensi di bidang agraris. Kemudian di materi selanjutnya disampaikan mengenai UU ITE. Jadi dengan adanya perkembangan zaman yang semakin modern menuju era digital ini, pasti banyak dijumpai sebuah kejahatan atau cybercrime yang terjadi di dunia maya. Ada banyak macam kasus yang terjadi di dunia maya ini, seperti menyebarkan berita hoax yang belum tentu kebenarannya, kemudian menyebarkan data pribadi seseorang, dan satu lagi yaitu menyebarkan konten yang berbau pornografi. Kemudian di materi selanjutnya yang disampaikan oleh Kiai Haji Aqil Siraj, yaitu mengenai kiat-kiat toleransi antar umat beragama. Disampaikan oleh beliau ada beberapa cara untuk kita agar integrasi masyarakat Indonesia semakin bersatu, yaitu yang pertama, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk meyakini agama yang kita yakini. Dengan hal itu, kita dituntut agar meningkatkan jiwa toleransi terhadap umat beragama di Indonesia ini. Selanjutnya di hari kedua, tanggal 16 Agustus 2022, ada materi tentang 6 indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Kemudian ada materi mengenai Merdeka Belajar. Ya, jadi Merdeka Belajar ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman saat ini, di mana persaingan tenaga kerja begitu sengit. Jadi dibutuhkan sebuah skill atau keahlian khusus untuk menunjang hal tersebut. Kemudian dilanjutkan di hari ketiga PKKMB, namun kali ini berbeda, yaitu tingkat Fakultas Hukum Unila yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2022 yang dilaksanakan secara full offline di Fakultas Hukum Unila. Jadi yang pertama yaitu semakin sulitnya persaingan memasuki Fakultas Hukum Unila. Kemudian berbagai prestasi yang sudah Unila dapatkan, yaitu Unila mendapatkan ranking ke-9 versi Webometris. Kemudian Fakultas Hukum Unila merupakan universitas dan fakultas terbaik di Pulau Sumatera untuk saat ini. Kemudian
Dijelaskan pula fasilitas-fasilitas yang terdapat di Fakultas Hukum Unila ini. Di Fakultas Hukum Unila ini memiliki beberapa gedung. Gedung yang pertama yaitu gedung A untuk S3 dan aula. Kemudian gedung B, kemudian gedung C, ruang dekan, gedung D, ruang dosen administrasi negara, ruang E, ruang guru besar, ruang hukum internasional tata negara, dan ruang F, kantor hukum perdebatan dan gedung S2. Dan juga dijelaskan di sini bahwa hukum itu terbagi lagi jadi 5 macam, yaitu ada hukum internasional, pidana, perdata, tata negara, dan administrasi negara. Ya, kemudian PKKMB tingkat fakultas dilanjutkan di hari terakhir atau hari keempat pada tanggal 19 Agustus 2022. Materi yang saya dapat adalah mengenai SOP atau standar operasional prosedur. Yang pertama itu kuliah dilaksanakan secara hibrid, namun terkhusus bagi angkatan 2022 dilaksanakan secara full offline. Kemudian perkuliahan dilaksanakan atau dimulai pada tanggal 22 Agustus 2022 atau hari Senin besok. Kemudian untuk para mahasiswa untuk segera mengakses Siakadu, yaitu website Unila. Kemudian dibahas pula etika saat menghubungi seorang dosen. Kemudian di materi kedua yaitu materi dari mantan Kapolda. Jadi diuraikan beberapa sharing yang berkenaan dengan Fakultas Hukum. Yang pertama itu, kita sebagai anak Fakultas Hukum harus berpikir dengan logis, kritis, karena kita menjual pikiran dan juga menjual kepiawaian berbicara. Kemudian kita harus tetap be humble atau rendah hati, karena segala sesuatu tidak kekal. Dan kemudian kita harus memanfaatkan semua fasilitas yang telah diberikan oleh kampus sebaik-baik mungkin dan tidak merusaknya. Dan juga di acara terakhir pula ditayangkan UKM-UKM dari tingkat fakultas, yaitu hukum-hukumnya seperti UKM, hukum pidana, perdata, tata negara, internasional, administrasi negara. Mungkin cukup sekian resume 4 hari mengikuti rangkaian acara PKKMB tingkat universitas dan fakultas. Saya sebagai mahasiswa baru sangat berterima kasih kepada kakak pembimbing dan kakak komdis serta dosen dan panitia seluruh yang terlibat dalam rangkaian acara PKKMB ini. Dan juga saya mengucapkan berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara PKKMB kali ini yang berjalan sukses dan juga bisa memberikan banyak pelajaran bagi mahasiswa baru. Mungkin cukup sekian video kali ini. Saya Ahmad Fikar. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak sesuai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.